Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin memperkenalkan diri, nama saya Yuda Abdillah dari TI 22F, Universitas Buana Perjuangan Karawang, Fakultas Teknik, Prodi Teknik Industri, dengan NIM 22416226201083. Di sini saya akan menjelaskan terkait material plastik dan prosesnya pada mata kuliah proses manufaktur di semester 4. Yang pertama ada sejarah plastik. Plastik adalah material jenis polimer yang tersusun atas rantai monomer serta bersifat ringan. Plastik ditemukan pertama kali oleh Alexander Parker melalui pengolahan bahan organik dari selulosa. Parker memberi nama produk temuannya sebagai Parkesine. Seiring zaman, mulai banyak ilmuwan yang mengembangkan hingga diperoleh plastik seperti sekarang. Umumnya, plastik yang digunakan secara sekarang ini tidak berasal dari bahan alami, melainkan dari bahan cracking minyak bumi yang berbentuk serbuk putih. Dalam penerapannya, plastik bisa ditemukan dalam bentuk lembaran, lempengan, dan film. Slide berikutnya adalah mengenal sifat plastik. Sifat plastik yang pertama yaitu ringan, berat jenisnya 1,1 sampai 1,6 logam miligram, 1,75. Tahan kelembaban dan korosi. Yang kedua, kekuatan dielektrik yang baik. Dan yang ketiga ada transparan atau berwarna. Yang keempat ada daya redam getaran yang baik. Yang kelima, lebih mudah dibentuk dibandingkan logam. Yang keenam, kekuatan lebih rendah daripada logam. Dan yang terakhir ada tidak tahan panas dan stabilitas dimensinya rendah. Bahan baku plastik sendiri adalah berbagai produk pertanian mineral, contohnya seperti bahan organik, batu bara, batu kapur, gas alam, silika, minyak bumi, dan belerang. Untuk bahan tambahannya ada zat pewarna, pelarut, plasticizer, pelumas, pengisi atau filler. Dan untuk bahan pengisinya ada bubuk kayu, serbuk logam, serat gelas, kapas, dan serat grafit. Fungsi bahan pengisi sebagai berikut. Untuk yang pertama adalah menambah kekuatan. Bahan pengisi seperti sifat fiberglass, serbuk logam, atau bahan serat karbon dapat digunakan untuk meningkatkan kekuatan dan kekakuan plastik. Yang keduanya ada sifat ketahanan terhadap panas. Beberapa bahan pengisi seperti serat kaca atau mineral tertentu dapat meningkatkan ketahanan terhadap suhu tinggi plastik yang membuatnya lebih cocok untuk menghadapi suhu tinggi. Dan yang ketiga ada mengurangi biaya bahan baku. Penggunaan bahan pengisi seringkali dapat mengurangi biaya pembuatan plastik dengan penambahan bahan pengisi yang lebih murah atau lebih melimpah daripada bahan dasar plastik. Produsen dapat mengurangi biaya produksi, peningkatan sistem, dan yang keempat ada peningkatan sifat estetika. Beberapa bahan pengisi digunakan untuk memberikan tekstur
atau penampilan tertentu pada permukaan plastik meningkatkan estetika produk akhir. Selanjutnya ada jenis plastik. Untuk jenis plastik yang pertama ada thermosetting dan yang kedua ada thermoplastik. Thermosetting merupakan polimer yang tidak bisa dibentuk ulang setelah dipanaskan. Hal ini dikarenakan bahan termoset memiliki ketahanan terhadap suhu tinggi sehingga tidak mudah meleleh saat terkena panas yang berlebih. Sifat tersebut membuat termoset cocok digunakan untuk komponen yang membutuhkan toleransi yang tinggi, terutama saat terkena suhu tinggi. Beberapa karakteristik dari plastik termoset antara lain sebagai berikut. Yang pertama adalah tahan terhadap suhu tinggi, dan yang kedua ada tahan terhadap zat kimia, yang ketiga ada mudah dibentuk, dan yang keempat ada tingkat stabilitas dimensi yang tinggi, yang kelima ada biayanya yang rendah, dan yang terakhir tidak dapat didaur ulang. Untuk jenis plastik yang kedua adalah termoplastik. Termoplastik adalah jenis plastik yang melunak jika mengalami pemanasan dan akan mengeras jika mengalami pendinginan proses. Proses pelunakan dan pengerasan termoplastik dapat berlangsung berulang kali. Penamaan termoplastik diperoleh dari pembentukan ulang sifat plastik dalam plastik dengan proses pemanasan. Termoplastik mengandung resin hidrokarbon dan manik-manik kaca. Termoplastik dibentuk menjadi produk yang melalui proses injection molding, blow molding, dan eksekusi. Karakteristik termoplastik tersebut adalah sebagai berikut. Untuk yang pertama, titik leleh yang relatif rendah. Yang kedua, tahan terhadap bahan kimia. Yang ketiga, mudah dibentuk. Yang keempat, fleksibel. Yang kelima, tahan lama. Yang keenam, dapat didaur ulang. Yang ketujuh, ramah lingkungan. Dan yang terakhir, mampu mempertahankan struktur molekulnya setelah dipanaskan dan dibentuk kembali. Untuk slide selanjutnya ada pemprosesan atau pemrosesan. Pencampuran. Untuk yang pertama adalah pencampuran. Untuk memperoleh sifat-sifat tertentu, bahan plastik biasanya dicampur dengan bahan-bahan penambah atau aditif. Bahan campuran biasanya terdiri dari resin, stabilizer, pewarna, plasticizer, dan pengisi. Untuk pra pembentukan adalah sebelum dimasukkan ke dalam mesin cetak, bahan yang dicampur biasanya dicetak terlebih dahulu dalam bentuk awal atau pra pembentukan preforming. Untuk bahan termoplastik, pra pembentukan dilakukan dengan mencetak mencetak bahan mendekati bentuk rongga cetakan dengan berat jenis yang sama. Berarti volumenya juga sama sehingga dapat menghemat bahan baku dan mempercepat proses. Untuk bahan thermosetting, prapembentukan dilakukan dengan mencetak dingin bahan dalam bentuk pelet tanpa pengolahan pendahuluan. Proses pencetakan. Ini adalah sebuah gambar proses pencetakan ya. Untuk cetakan logam dipanaskan 120 sampai 205 derajat Celcius. Yang kedua, bahan dalam bentuk serbuk atau pembentuk dimasukkan ke dalam cetakan sehingga bahan menjadi lunak. Dan yang selanjutnya, cetakan ditutup dan piunyer ditekan 0,7 sampai 55 MPa. Bahan mengalir mengisi rongga cetak, bahan mengeras, dan produk jadi. Lanjut ke proses percetakan yang kedua,
Bahan dalam bentuk serbuk atau pembentukan dimasukkan ke ruang pemanas di atas rongga cetakan dan ditekan. Selanjutnya, bahan mengalami plastisasi akibat panas dan tekanan. Selanjutnya, setelah menjadi cair, kemudian diinjeksikan ke dalam rongga cetakan dan bahan mengalami pengerasan dan produk pun jadi. Ini untuk cetak transfer. Untuk proses pengecetakan yang selanjutnya ada cetak injeksi bahan termoplastik. Untuk caranya, yang pertama, bahan cetak dimasukkan ke ruang pengumpan. Yang kedua, dengan gaya gravitasi bahan masuk ruang pemanas setelah melalui alat pengukur. Selanjutnya, akibat pemanasan dari 120 hingga 260 derajat Celcius, bahan mengalami plastisasi dan kemudian diinjeksikan ke dalam cetakan tertutup dengan tekanan cukup besar sekitar 200 MPa. Produk cetak mengeras di bawah pengaruh tekanan pendingin air dan penekanan ditarik dan produk dikeluarkan. Untuk selanjutnya ada proses pencetakan cetak injeksi bahan termosetting. Caranya adalah yang pertama, bahan cetak dimasukkan ke ruang pengumpan. Selanjutnya dengan gaya gravitasi bahan masuk ke dalam tabung dan didorong ke depan oleh ulir yang berputar dan sekaligus dipanaskan. Akibat pemanasan, bahan di depan ulir mengalami plastisasi dan masih tertahan oleh piunyer sampai jumlah bahan tertentu. Kemudian piunyer turun dan ulir memaksa bahan memasuki ruang transfer dan bahan ditekan memasuki ruang cetakan. Bahan mengalami pengerasan dan produk jadi. Untuk yang proses pencetakan selanjutnya adalah ekstrusi. Cara untuk pencetakan ekstrusi tersebut adalah yang pertama, bahan cetak dalam masuk bahan cetak dalam berbentuk serbuk atau butiran dimasukkan ke ruang pengumpan. Kemudian bahan digerakkan masuk ke ruang pemanas oleh skru spiral sehingga menjadi massa yang kental. Kemudian bahan ditekan melalui cetakan die. Selanjutnya, produk yang dihasilkan didinginkan dengan udara, air, atau permukaan yang dingin, dan produk pengeras selama berada di atas ban berjalan. Proses pencetakan selanjutnya adalah pelapisan ekstrusi. Pelapisan ekstrusi, cara yang pertama adalah lembaran kertas atau kain atau logam digerakkan dengan beberapa roll. Bahan termoplastik seperti vinil, polietilen, dan polipropilen diekstrusi di antara roll penekanan karet dan roll logam. Lapisan ekstrusi yang masih lunak melekat pada bagian dalam lembaran, kemudian ditekan oleh roll karet pada logam. Kemudian sisa lapisan dipotong sebelum digulung dengan roll. Untuk proses pencetakan selanjutnya ada cetak tiup. Untuk caranya sebagai berikut. Bahan plastik atau parison dimasukkan melalui hopper, kemudian diekstrusi secara cepat hingga keluar dari dari ruang mesin. Pada waktu cetakan ditutup, parieson terpotong dan akibat tekanan udara bahan tertekan ke permukaan cetakan. Setelah produk cukup dingin, cetakan dibuka dan dikeluarkan. Berikut adalah simbol-simbol plastik. Yang pertama ada plastik jenis ini berbahan PET atau polyethylene terephthalate dan biasanya digunakan dalam pembuatan botol soft drink, botol air sekali pakai dan tempat kosmetik.
PET menggunakan bahan yang disebut dengan antimoni trioksida yang berbahaya bagi para pekerja yang berhubungan dengan pengolahan atau daur ulangnya, karena antimoni dioksida masuk ke dalam tubuh melalui sistem pernafasan, yaitu akibat menghirup debu yang mengandung senyawa tersebut. Yang kedua adalah plastik jenis berbahaya HDPE, High Density Polyethylene, dan biasanya digunakan untuk pembuatan tas belanjaan, botol susu, botol jus, dan tempat deterjen. HDPE merupakan salah satu bagian plastik yang aman untuk digunakan karena kemampuan untuk mencegah reaksi kimia antara kemasan plastik berbahan HDPE dengan makanan minuman yang dikemasnya. Untuk plastik jenis ketiga adalah plastik jenis berbahan PVC atau polyvinyl chloride. Plastik ini biasanya ditemukan pada PVC mengandung DEHA yang dapat bereaksi dengan makanan yang dikemas dengan plastik ini berbahan PVC. Ini sangat bersentuhan langsung dengan makanan tersebut karena DEHA ini lumer pada suhu -15 derajat Celcius. Reaksi yang terjadi antara PVC dengan makanan yang dikemas dengan plastik ini berpotensi berbahaya untuk ginjal, hati, dan berat badan. Selanjutnya ada simbol plastik yang keempat adalah PP, polipropilen. Adalah pilihan terbaik untuk bahan plastik, terutama untuk yang berhubungan dengan makanan dan minuman seperti tempat menyimpan makanan, botol minum, dan terpenting botol minum untuk bayi. Karakteristik adalah biasanya botol transparan yang tidak jernih atau berawan. Polipropilen lebih kuat dan ringan dengan daya tembus uap yang rendah, ketahanan yang baik terhadap lemak, stabil terhadap suhu tinggi yang cukup mengkilap. Untuk selanjutnya ada polystyrene, merupakan polimer aromatik yang dapat mengeluarkan bahan stiren dengan ke dalam makanan ketika makanan tersebut bersentuhan. Bahan ini harus dihindari karena selain berbahaya untuk kesehatan otak, mengganggu hormon, memicu terjadinya kanker, mengganggu sistem hormon atau hormon disruptor. Juga bahan ini sulit didaur ulang. Pun bila didaur ulang, bahan ini memerlukan proses yang panjang dan lama. Untuk yang selanjutnya adalah plastik 7 outer. Ini ada 4 jenis, yaitu PC, polikarbonat, SAN, stiren chlorinitil, 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 ABS, akronil, akrilonitil, butadiene screen, dan nilon. Sekian penjelasan terkait bahan material plastik dan prosesnya. Saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.